Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas lagi nih soal literasi bahasa Indonesia yang diupload di laman SNPMB 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Baik teman-teman, nah kita lihat soal pertama. Nah di sini pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan adalah. Jadi kalau yang ditanyakan opini berarti pendapat dari penulis yang ada di dalam teks seperti itu ya. Nah jadi kalau teman-teman sudah baca dengan seksama teks yang sudah disediakan, jadi kita bisa lihat gitu ya, inti dari paragraf pertama itu adalah menjelaskan terkait adanya temuan baru berupa teknologi baru yang dipopulerkan beberapa tahun terakhir, yaitu mobil listrik ya. Nah, dan di sini dijelaskan juga mobil listrik itu seperti apa gitu ya. Jadi ternyata mobil listrik itu adalah mobil dengan mesin pendorong berupa motor listrik yang energinya diambil dari baterai isi ulang gitu ya. Nah, jadi dijelaskan juga seperti apa mobil listriknya, kemudian seperti apa stasiun pengisian daya yang dapat ditempatkan di mana saja untuk mobil listrik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat isi dari paragraf kedua, di sini teman-teman menjelaskan terkait seperti apa ya kelebihan dari mobil listrik tadi gitu. Nah, di sini dijelaskan kelebihan dari mobil listrik itu diantaranya adalah tidak menyebabkan banyak polusi udara dan suara. Mobil listrik juga merupakan alternatif yang baik yang dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan gitu ya, termasuk lingkungan atmosfer yang bisa menyebabkan perubahan iklim seperti itu. Nah, sehingga dengan ditemukannya mobil listrik ini gitu ya, diharapkan dapat mengurangi atau bisa menemukan solusi untuk persoalan perubahan iklim. Kemudian kita lihat di paragraf ketiga. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat paragraf ketiga ini, isinya itu berkaitan dengan kelemahan dari mobil listrik tadi gitu ya. Nah, kalau sebelumnya dia kelebihan, nah paragraf ketiga ini dia menjelaskan terkait dengan kelemahannya gitu ya. Ternyata mobil listrik atau kendaraan listrik itu ada juga loh kekurangannya. Di antaranya apa Kak gitu ya? Di antaranya adalah stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area dan bahkan mungkin sulit ditemukan. Kemudian paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya harus besar. Akibatnya waktu pengisian baterai lama dan volume ataupun berat baterai sangat besar sehingga mobil listrik bisa menjadi lebih berat seperti itu. Nah, jadi dia lebih menekankan seperti apa kelemahan dari kendaraan listriknya ya. Nah, kemudian untuk paragraf terakhir gitu ya, atau paragraf keempat, kita lihat isinya ini adalah kebijakan yang dilakukan gitu ya untuk adopsi massal kendaraan listrik. Nah, kebijakan yang ditetapkan itu berupa pemberian insentif non moneter, subsidi untuk penyebaran infrastruktur pengisian daya dan peraturan jangka panjang dengan target khusus. Nah, inti kebijakan tersebut itu katanya untuk mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama. Di sini Kak, katanya adalah opini gitu ya. Nah, teman-teman,
kalimat terakhir di paragraf keempat ini adalah merupakan opini dari si penulisnya gitu. Di sini dia mengatakan kebijakan ini perlu didukung gitu ya, mengingat kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi gitu ya. Nah, berarti kebijakan ini kalian perlu didukung. Memang kebijakan seperti apa gitu ya? Nah, kebijakannya teman-teman berupa kebijakan pengembangan mobil listrik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari opsi yang disediakan, untuk opsi A-nya katanya mendukung kebijakan insentif non moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jawabannya kurang tepat ya untuk opsi yang A-nya, karena balik lagi tadi dia mendukung pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Untuk opsi yang B, nah jawabannya sudah tepat gitu ya. Nah, karena sudah sesuai dengan isi dari paragraf terakhir kemudian di kalimat terakhir gitu ya. Kemudian opsi C-nya mendukung kebijakan pemerintah yang akan membangun semua stasiun pengisian daya. Ini kurang tepat ya, karena di sini tidak disebutkan mendukung kebijakan membangun semua stasiun, tapi kebijakan untuk mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Opsi D, mendukung kebijakan penggantian semua mobil bensin dan diesel dengan mobil listrik. Nah, ini kurang tepat. Opsi yang E, mendukung kebijakan insentif tunai kepada pengembang dan pengguna mobil listrik. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa Kak? Karena tadi kebijakannya pengembangan dan bukan insentif tunai. Yang lebih awal tadi dijelaskannya adalah insentif non moneter. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke teman-teman, nah jadi kita lihat lagi soal berikutnya. Di sini menurut bacaan alasan utama dikembangkannya mobil listrik adalah. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi sudah baca, kita tadi sudah bahas gitu ya. Jadi untuk alasan utama kenapa mobil listrik ini dikembangkan gitu ya, teman-teman bisa lihat di paragraf terakhir gitu ya, atau paragraf keempat. Nah, selain tadi di paragraf kedua banyak kelebihannya gitu ya. Nah, yang paling penting atau yang paling utama itu adalah teman-teman bisa lihat di paragraf terakhir tadi disebutkan kebijakan dari pengembangan dan penggunaan mobil listrik ini gitu ya diperlukan karena bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi, seperti itu. Berarti kalau seperti itu teman-teman, sama juga artinya kalau cadangan minyak bumi itu akan segera habis gitu. Jadi makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A, cadangan minyak bumi akan segera habis. Untuk opsi yang B-nya, gas buang yang dihasilkannya ramah lingkungan. Nah, ini merupakan kelebihan dari mobil listrik tadi gitu ya, bukan alasan utama kenapa mobil listrik tadi itu dikembangkan. Kemudian opsi yang C-nya, rumah dapat dijadikan tempat pengisian baterai mobil. Nah, ini tepat teman-teman gitu, tapi ini bukan merupakan alasan utama balik lagi dikembangkannya mobil listrik tadi gitu ya. Kemudian opsi D-nya, mobil listrik semakin populer dalam beberapa tahun terakhir di masyarakat. Nah, ini juga bukan merupakan alasan kenapa mobil listrik itu dikembangkan. Untuk opsi yang E, baterai mobil biasa mengandung logam berbahaya yang menyebabkan polusi udara. Nah, ini kurang tepat ya, karena ini tidak sesuai dengan isi teksnya gitu. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Soal berikutnya, kekurangan dari mobil listrik sesuai bacaan adalah. Oke teman-teman, bisa teman-teman fokus aja di paragraf ketiga, karena di paragraf ketiga ini berisi terkait dengan kekurangan dari mobil listrik gitu ya. Nah, salah satunya tadi stasiun pengisian daya itu tidak tersedia di semua area dan bahkan mungkin sulit ditemukan. Paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya yang harus besar. Kemudian hal tersebut itu mengakibatkan waktu pengisian baterai lama dan volume ataupun berat baterai sangat besar sehingga mobil listrik menjadi lebih berat. Daya yang bisa disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas yang berakibat baterai seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh gitu ya. Nah, jadi kekurangan berdasarkan paragraf kedua ini teman-teman sama juga dengan kalau teknologi baterai itu belum berkembang dengan baik dan harganya itu mahal, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari opsi yang disediakan, opsi A ini sudah tepat. Kemudian opsi yang B-nya, stasiun pengisian baterai tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Ini salah karena balik lagi gitu ya.
Kalau teman-teman cek di paragraf pertama gitu ya, stasiun untuk pengisian daya itu dapat ditempatkan di mana saja. Makanya opsi B-nya kurang tepat. Opsi C-nya, daya baterai mobil listrik tidak sebesar daya baterai mobil biasa. Kurang tepat, harusnya daya mobil listrik itu lebih besar ya dibandingkan mobil biasa. Makanya ini salah. Opsi D-nya, menyebabkan perubahan iklim yang harus ditangani secara serius. Nah, ini kurang tepat karena justru dia ini mengurangi dari perubahan iklim tadi gitu ya, atau persoalan terkait dengan perubahan iklim. Makanya ini salah. Opsi E, waktu pengisian baterai sangat lama seperti baterai untuk mobil biasa. Ini salah karena di sini katanya pengisian baterainya sangat lamanya itu benar, tapi di sini dia nyebutin seperti baterai untuk mobil biasa. Nah, ini yang salah ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Oke teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan soal literasi bahasa Indonesia SNBT 2023. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.